Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sholih sholihah, kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sholih sholihah, seperti biasanya sekarang bersama Pak Ikrom, pelajaran PAI. Ya, pelajaran PAI yang akan kita pelajari halaman 79, ibadah puasa Ramadan. Anak-anakku sholih sholihah, namun seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita senantiasa berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semuanya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kita senantiasa faham serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Anak-anakku sholih sholihah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Sekali lagi bersama-sama. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sholih sholihah, selanjutnya kita buka halaman 79 dulu ya, tentang ibadah puasa Ramadan. Kita mengulang materi yang minggu kemarin ya. Ini akan dijelaskan sama Pak Ikrom tentang ibadah puasa bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah di bulan dimana ibadah-ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sana ada beberapa ibadah. Salah satunya yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa yang tentunya kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, apakah puasa itu? Di bukunya kalian di halaman 80, menurut bahasa, puasa adalah menahan atau mencegah. Menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti akan kita pelajari apa itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, anak-anakku sholih sholihah, di sini ada ayat Al-Qur'an tentang ibadah bulan puasa. Surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah ayat tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, kapankah bulan Ramadan itu tiba? Ada beberapa cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan itu sebagai berikut. Melihat bulan yang disaksikan oleh orang-orang yang adil. Dan yang kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Yang ketiga, dengan cara ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Nah, kita kembali kepada ibadah puasa di bulan Ramadan nih. Yang pertama ada syarat wajib puasa ini ya. Syarat wajib puasa. Puasa. Ada berapa ini syarat wajib puasa? Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang berakal, kemudian baligh. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Jadi kalau sudah dianggap mampu mengerjakan puasa, itu termasuk syarat wajib puasa. Kemudian yang kedua ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Nah, apa saja syarat sah puasa itu? Yang pertama suci dari haid dan nifas, itu bagi
perempuan. Jadi suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua, pada waktu yang diperbolehkan puasa, waktu yang diharamkan puasa untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa. Namun di bulan Ramadannya sebelum tanggal 1 itu puasa Ramadan. Kemudian Idul Adha 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu kita tidak boleh berpuasa. Berpuasanya kapan? Selama di bulan Ramadan saja, sebelum tanggal 1 Syawal, sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, yang terakhir di sini ada rukun puasa. Nah, ini rukun puasa ini. Rukun puasa. Nah, ini kan tulisannya Pak Ikram jelas, sudah bagus, masa tidak jelas anak-anak. Nah, rukun puasa. Apa saja rukun puasa itu? Rukun puasa adalah hal yang harus dilakukan ketika kalian berpuasa. Apa saja itu? 1. Niat. Nah, yaitu dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Lafalnya bulan Ramadan gimana? Ada lafalnya, niat itu. Bagaimana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Ada di bukunya kalian itu halaman 81. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya apa? Aku berniat pada esok hari sebagai kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya ada di situ. Kemudian yang kedua rukunnya menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu? Nah, di sini yang hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan dengan sengaja. Wah, kalau kalian makan dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian minum dengan sengaja. Nah, misalnya kalian lupa kalau pada saat itu hanya kalian minum, ternyata astagfirullah saya lagi puasa. Nah, kalau tidak sengaja maka boleh, tapi kalau sengaja maka puasanya batal. Kalau tidak sengaja tidak. Yang 3, muntah-muntah dengan sengaja. Kalian muntah-muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Gila, mabuk, pingsan atau berubah akal itu juga membatalkan puasa. Keluar darah haid bagi perempuan, keluar darah nifas bagi ibu melahirkan, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ke-8, pembatal puasa lainnya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa yang. Kemudian yang sunnah puasa itu ada sunnah-sunnahnya juga berpuasa itu. Nih, contoh apa saja tuh Pak sunnah-sunnahnya berpuasa? Yaitu mengakhirkan makan sahur. Jadi sahurnya itu diakhirkan sebelum terbit fajar. Jadi memang ada waktunya tuh di tengah malam. Mengakhirkan makan sahur. Tapi bolehkah Pak sahur itu waktunya isya? Boleh, tapi lebih bagus itu waktunya diakhirkan. Kemudian menyegerakan berbuka. Nah, berbuka seperti apa menyegerakan itu Pak? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kalian langsung berbuka. Tapi jangan pas langsung ketika adzan kalian langsung ambil 3 piring dimakan. Tidak seperti itu. Kalian itu ketika adzan, Allahu Akbar, kalian minum dulu sedikit, kemudian memakan yang manis-manis. Contoh misalnya makan kurma dulu. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dilanjutkan makan sahurnya atau makan dulu setelah itu. Jadi menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan 3 kurma atau air putih. Itu juga sunnah. Yang keempat, berdoa sewaktu berbuka. Bagaimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga doa dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajaru insyaallah. Itu doanya juga. Kemudian sunnah-sunnahnya memperbanyak iktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memberikan makanan untuk orang yang berbuka, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran, melaksanakan salat tarawih dan salat sunnah. Nah, pada minggu depan
pertemuan yang akan datang Pak Ikrom akan menerangkan tentang sholat tarawih. Saat ini tentang puasa dulu. Praktek puasa Ramadan nih yang perlu. Ya, praktek puasa Ramadan. Berniat pada malam hari, waktunya itu setelah terbenamnya matahari sampai imsak. Nah, kemudian yang kedua ada di halaman 83. Yang kedua, makan sahur pada waktu dini hari hingga waktu imsak, waktunya menahan kurang lebih 10 menit menjelang waktu. Yang ketiga, tidak makan dan minum serta menahan segala nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau kotor, menyegerakan berbuka puasa apabila telah sampai waktunya. Nah, anak-anakku semuanya, itu adalah terangan tentang ibadah puasa. Kita tunggu nanti setelah kita bulan Ramadan, kita akan melaksanakan ibadah puasa ini. Ya. Anak-anakku soleh-solehah, mungkin itu yang dapat Pak Ikrom sampaikan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang, keterangan yang akan datang akan Pak Ikrom bahas tentang sholat tarawih. Anak-anakku soleh-solehah, Pak Ikrom akhiri. Semoga apa yang Pak Ikrom jelaskan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap istiqomah beribadah dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.